Oke, di pertemuan hari ini anak-anak pertemuan terakhir gitu ya, pertemuan terakhir di digital audio sebelum masuk ke tugas besar gitu. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Bapak akan membahas tugas besar dan mungkin sedikit membahas tentang format audio karena nanti Bapak ingin format audionya itu ingin MP3 gitu ya agar bisa diputar di semua device gitu ya. Tapi mungkin Bapak juga akan minta file-file yang lain karena insya Allah Bapak sedang mengajukan ke kepala sekolah untuk nanti mengadakan satu pertemuan besar. Jadi nanti tugas-tugas kalian itu akan ditampilkan di satu angkatan gitu ya. Jadi bisa kita melihat tugas yang paling terbaik itu yang mana gitu ya. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tugas besar dan mungkin sedikit materi tentang format audio gitu ya. Nah, untuk sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini sudah ada ya saudara Kiki. Boleh Kiki boleh dipimpin doanya? Silahkan. Ya, baik Pak. Ya, teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Kiki. Kita langsung aja ya, kita langsung. Nah, ini ada beberapa format audio nih anak-anak. Belum motor. Nah, ini ada beberapa format audio nih. Ada MP3, mungkin kalian familiar gitu ya. Ada WAV, ada AAC, ada FLAC, ada WMA, PCM, AIF, OGG, ALAC, sama MIDI gitu ya. Tetapi yang kita akan bahas itu cuma 4. Kenapa cuma 4? Karena hanya 4 format ini yang masih digunakan sampai sekarang gitu ya. Oke, nah kan pertemuan selanjutnya kita sudah bahas gitu ya tentang editing tools. Mungkin, nah hari ini kita akan bahas tentang formatnya gitu ya. Ekspornya hasil dari Audacity itu bisa menghasilkan semuanya nih. Semuanya bisa dihasilkan oleh Audacity gitu ya. Nah, jadi Bapak sarankan untuk tugas besar nanti kalian semua menggunakan Audacity gitu ya. Boleh kalian menggunakan software lain, cuman Bapak menyarankan untuk menggunakan Audacity agar kalian tuh nggak bingung gitu ya, karena semuanya ada di PPT yang sudah Bapak kirim gitu ya kemarin. Gitu, anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, jadi format audio itu yang akan kita bahas ada 4 itu untuk hari ini. Ada MP3 player, yaitu format kompresi audio yang sangat baik untuk sebuah lagu yang berukuran 3 menit hanya memakan 3 MB gitu ya. Jadi untuk MP3 ini adalah sebuah format yang bisa dibilang paling baru gitu ya. Bisa dibilang mungkin sudah lama tetapi ini lebih baru dari adik-adiknya yaitu ada WAV, AAC, dan FLAC. Kenapa paling baru? Karena MP3 ini bisa dibilang lebih ringan, tapi kualitas itu tidak berkurang gitu ya. Di sini mungkin ada yang bingung atau sudah paham semua? Paham, Pak. Paham, oke, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi gitu ya anak-anak. Untuk format audio ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Karena kita akan masuk ke tugas besar nih. Paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, jadi karena kalian sudah paham, mari kita lanjut ke tugas besar. Tugas besarnya itu apa sih? Kita lihat. Nah, jadi tugas besarnya itu Bapak buat ada 3 pilihan. Ya, kalian bebas pilih mau desain sound atau soundscape atau narasi gitu. Nah, untuk semuanya kan sudah Bapak bahas dan mungkin kalian sudah buat juga tugas-tugas kecil. Nah, tapi untuk desain sound, soundscape dan narasi hari ini akan lebih ditambah bebannya gitu. Karena ini kan tugas besar, tugas akhir, ya Bapak lebih fokus akan melihat tentang hasil dari audionya gitu. Apakah nanti akan jernih atau nanti ada mungkin istilahnya di Bandung itu kerebek-kerebek gitu ya, pecah-pecah gitu suaranya. Nah, untuk contohnya kita sudah Bapak sudah siapkan. Bentar, nggak bisa diklik. Tuh.
Ini ada suaranya nggak guys? Enggak. Ada guys. Nggak guys? Oke guys. Jadi urusan suara apa? Ya kalem. Medi kan diajarkan. Oke. Nah, jadi ini ada design sound, ada narasi dan soundscape gitu ya. Ini ada beberapa contoh tugas kuliah Bapak waktu di UPI gitu ya. Nah, bisa kita lihat ini ada design sound, ini ada King Kong, ada monster laut, ada T-Rex makan dan T-Rex gitu. Nah, jadi untuk design sound ini Bapak menjelaskan kembali di sound ini kalian seperti membuat situasi apa ya di sound tuh ya udah gitu. Nah jadi ini ada beberapa contohnya nih, Bapak klik yang misalkan mau yang mana nih, kita yang King Kong ya. Oke kita dengerin, kita naik saja ya. Nah jadi kalian menggabungkan beberapa suara agar menjadi satu cerita, bisa dibilang seperti itu ya. Biasanya ini kumpulan volley. Jadi kalian membuat volley terlebih dahulu, nanti kalian gabung-gabungkan gitu ya. Untuk volley-nya mungkin bisa kalian buat. Kalau misalkan susah dibuat volley-nya, boleh Bapak izinkan ngambil ke internet gitu ya. Tapi nanti masukkan keterangannya gitu ya di tugasnya gitu. Kalau saya mengambil source-nya dari sini, dari sini gitu ya. Nah, ini contoh dari yang King Kong. Nah, selanjutnya ada narasi nih. Kalau narasi mungkin kalian bisa ambil seperti berita, radio atau mungkin iklan, atau kalau Bapak dulu itu ambil ke bola gitu ya. Kalau ke dubbing, itu bisa dubbing. Nah, kita dengerin dulu yang dubbing ya, contoh dubbing. Ini waktu dulu Bapak UTS sama teman Bapak sama Anam gitu. Dulu tuh bikin Thomas. Kita dubbing suara Thomas ya. Coba kita bisa di-play nggak ya suara Thomasnya? Oke, jadi nggak bisa ya. Oke, kita langsung ke narasi aja. Ini contoh narasi itu dari Bapak waktu dulu. Selamat malam dan selamat menyaksikan pertandingan antara timnas Vietnam dan timnas Indonesia. Jadi ketika kalian membuat narasi, yang disaksikan ratusan juta masyarakat. Agar terdengar lebih real gitu. Para pemain andalan Vietnam dimainkan di antaranya ada Duli dan Ngo Tai Tai. Bapak menonton rekaman Indonesia versus Vietnam. Kali ini ayo Bapak coba jadi komentator. Nanti ketika diedit mungkin Bapak menambahkan sedikit efek seperti mic, nanti ditambahkan suara stadion, suara periwit atau kayak gitu sama anak-anak. Jadi untuk yang narasi itu Bapak nggak mau hanya rekaman suara aja gitu ya. Misalkan kalau nanti kalian ambil berita atau di radio mungkin kalian bisa tambah seperti suara masuk kan, misalnya kalau breaking news suka ada deng 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 breaking news. Itu baru masuk itu boleh. Jadi jangan cuman suara kalian doang gitu. Jadi harus ada beberapa backsound, bisa dibilang backsound tambahan gitu ya kalau untuk yang narasi. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada soundscape. Soundscape itu bisa dibilang kalian menceritakan sesuatu tapi lewat audio gitu. Jadi kalau dulu tuh Bapak dikasih tugas oleh dosen, untuk membuat soundscape dari daerah kalian masing-masing itu yang mewakili. Jadi ketika kita mendengar soundscape tersebut, ketika mendengar audio tersebut, kita bisa tahu oh ini daerah mana gitu ya. Nah ini ada dari Cicalengka nih, kita coba lihat. Nah, ketika azan gitu ya, ada suara mesin jahit, ada suara yang obras, karena Cicalengka itu lebih ke kerudung atau jahit baju gitu ya, jadi lebih terkenal itu seperti itu. Nah jadi jika kalian misalkan Kiki ini dari Garut, berarti yang mau diambil dari Garut mau apa? Kuda lumping kan dari Garut ya, Kiki bisa gitu.
Misalkan ada suara kuda, nanti ada pecut-pecutnya gimana gitu kan. Jadi tetap sama dengan desain sound, tetapi kalau untuk soundscape PR-nya itu lebih ke harus, jadi ketika yang mendengarkan harus tahu oh ini dari daerah mana ini. Minimal dari provinsi apa gitu. Jadi kalau misalkan daerah lebih susah gitu ya. Nah, jadi untuk tugas besar itu ada 3 nih anak-anak. Nah, dari 3 ini Bapak akan bagi jadi, ini kita ada berapa orang ya? Bapak akan bagi jadi 10 kelompok. Jadi satu kelompok itu 3 orang, kelompok 3 orang. Nah, Bapak itu pinginnya untuk ketuanya itu yang paham dan mempunyai device kalau bisa ya. Dikarenakan kalau misalkan device-nya seadanya itu kurang maksimal, jadi Bapak sarankan nanti untuk di setiap kelompok itu ada yang punya device-nya gitu ya. Nanti mungkin kelompoknya akan kalian yang atur agar mungkin kalau misalkan Bapak yang buat nanti takutnya ini tidak cocok gitu ya. Jadi nanti jadi sebuah alasan di tugasnya. Jadi Pak, dia nggak kerja soalnya gimana. Nah, jadi Bapak saranin kalau untuk kelompok kalian disatuin gitu. Bapak sarankan kalau kelompok kalian yang buat gitu ya. Nanti mungkin KM boleh pertemuan hari ini maksimal 2 hari ke depan itu harus sudah ada ya daftar dari kelompoknya gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dari durasi atau pengumuman? Cukup ya. Oke. Jadi untuk durasinya itu jangan lebih dari 1 menit kalau bisa ya, jangan lebih dari 1 menit. Soalnya susah aja. Durasinya itu jangan lebih dari 1 menit gitu ya anak-anak. Nah, jadi untuk pengumpulannya itu 1 minggu. Dari hari ini berarti hari Senin. Nanti mungkin dikumpulin hari Selasa minggu depan gimana? Atau hari Seninnya lagi? Selasa aja ya, kita kumpulin hari Selasa. Nanti Bapak kasih link Google Drive, nanti kumpulkan di sana. Nah, nanti anak-anak sound yang bisa dibilang paling bagus itu bakal Bapak putar gitu ya di satu angkatan gitu ya. Nanti itu untuk mengapresiasi kalian gitu ya. Nah, jadi mungkin sekian tugas besar dari Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas dari durasinya, dari deadline, dan dari tugasnya itu apa ya. Jadi nanti Bapak minta itu dibagi 10 kelompok. Nanti boleh dikirim ke Bapak. Nama-namanya siapa aja. Nah, setelah itu kalian boleh mengerjakan gitu ya. Nah, tapi kalau kalian misalkan ada kendala apapun seperti device-nya lagi rusak atau sedang ada apa-apa, harus kalian kabari ke Bapak. Gitu, karena agar Bapak tahu masalah di kelompok kalian itu seperti apa gitu. Jangan sampai ketika sudah deadline kalian tidak mengumpulkan baru kasih tahu alasannya itu apa gitu ya. Jadi kalau bisa selama durasi 1 minggu itu kalian kasih tahu ke Bapak gitu ya, ada apa dan ada masalah apa gitu ya. Oke, mungkin sekian gitu dari Bapak. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.